Di balik setiap sudut gelap, ada cerita yang menunggu untuk diceritakan. Bersiaplah untuk teror yang tak terduga. Kisah-kisah horor ini bukan hanya cerita, tapi pengalaman yang akan menghantui pikiranmu. Di tempat ini, suara-suara bisikan akan menjadi teman tidurmu. Selamat datang di Story Horor. Sebelum ke ceritanya, saya mohon dukungannya dengan cara like, komen, dan subscribe biar channel ini terus berkembang. Halo semuanya, selamat datang di channel ini. Cerita tempat di mana cerita horor dan kisah misteri akan menemani malam kalian. Pastikan kalian menonton sendirian atau mungkin jangan sama sekali, karena cerita kali ini bukan sekadar dongeng. Ini tentang sebuah danau yang tak pernah benar-benar tenang. Konon, siapapun yang datang saat malam hari, tidak semuanya bisa kembali. Inilah kisah penunggu Danau Hitam. Kabut tipis menggantung di atas permukaan danau itu, seolah menutup sesuatu yang tak ingin terlihat. Warga desa menyebutnya Danau Hitam. Airnya tenang, terlalu tenang. Tak ada ikan yang melompat. Tak ada riak kecuali jika sesuatu atau seseorang mengusiknya. Malam itu, Lukman nekat datang ke sana. Ia mendengar banyak cerita orang hilang, suara tangisan di tengah malam, dan bayangan hitam yang berdiri di atas air. Tapi bagi Lukman, itu semua hanya mitos kampung. Ia ingin membuktikan bahwa semua itu omong kosong. Dengan senter di tangan, ia melangkah mendekati tepi danau. Udara terasa dingin menusuk, berbeda dari malam biasanya. Seolah-olah danau itu hidupi. Cuma air biasa. Gumamnya berusaha meyakinkan diri. Ciba-ciba. Suara sesuatu jatuh ke air. Lukman menyorotkan senter ke arah suara. Riak kecil menyebar di permukaan danau, lalu kembali tenang. Paling cuma batu, katanya pelan. Namun kemudian terdengar suara lain. Plok, plok, plok. Seperti ada seseorang berjalan. Di atas sel. Napas Lukman mulai tidak teratur. Senter di tangannya bergetar. Perlahan ia mengarahkan cahaya ke tengah danau. Dan di sanalah ia melihatnya. Sosok hitam berdiri tegak di atas permukaan air. Tubuhnya kurus, tinggi, dengan rambut panjang menjuntai menutupi wajah. Air di sekelilingnya tak bergerak, seolah takut menyentuhnya. Lukman terpaku. Kakinya tak bisa bergerak. Lalu sosok itu mengangkat kepalanya. Wajahnya tidak terlihat jelas. Tapi dari kegelapan itu muncul dua mata putih yang menyala. Dan tiba-tiba, ia tersenyum. Suara tawa pelan menggema, seperti datang dari dalam air. Atau mungkin dari dalam kepala Lukman sendiri. Lukman mundur selangkah, lalu 2 langkah,
namun kakinya terpeleset. Ia jatuh ke dalam danau. Airnya jing-jing. Bukan sekadar dingin, tapi seperti menariknya ke bawah. Lukman berusaha berenang, tapi sesuatu melilit kakinya. Ia menyorot ke bawah, dan hampir saja jantungnya berhenti. Puluhan tangan pucat muncul dari dasar danau, meraih tubuhnya. Wajah-wajah tenggelam dengan mata kosong menatapnya. Mulut mereka terbuka seolah berteriak tanpa suara. Lukman menjerit, tapi air masuk ke dalam mulutnya. Ia ditariki semakin dalam, sebelum akhirnya dalam sisa kesadarannya. Ia melihat sosok hitam itu berdiri tepat di atasnya, menatap tanpa ekspresi. Seolah berkata, "Kau sudah jadi milikku." Keesokan harinya, warga desa hanya menemukan senter Lukman di tepi danau. Tanpa jejaki, tanpa tubuh. Sejak saat itu, jika malam tiba dan kabut turun, kadang terdengar suara baru dari danau hitam. Bukan hanya tawa, tapi juga jeritan. Dan di tengah permukaan air yang tenang, kini sering terlihat lebih dari satu bayangan berdiri. Itulah tadi kisah tentang penunggu danau hitam. Tempat yang menyimpan lebih banyak rahasia daripada yang bisa kita bayangkan. Jadi, jika suatu hari kalian menemukan danau yang terlalu tenang, mungkin sebaiknya kalian tidak mendekat. Karena bisa jadi ada sesuatu di sana yang sedang menunggu. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke teman kalian. Dan sampai jumpa di cerita horor berikutnya. Selamat malam. Dan hati-hati. Siapa tahu kalian tidak sendirian.